Masih bersama saya Budiman Kantemjo di satu meja The Forum. Kembali ke Duta Besar Indonesia, Mas Trias Kuncahyono. Pak Dubes, bisa dijelaskan reformasi yang dilakukan oleh Paus begitu Paus menjabat di Vatikan? Ya, Mas Budiman. Yang sangat menarik, setelah Paus terpilih pada 11 Maret 2013 dulu, gebrakan pertama adalah menyangkut ke Bank Vatikan. Bank Vatikan yang dalam usaha, dan menjawab pertanyaan Mas Budiman, dalam usaha untuk membenahi masalah keuangan Vatikan. Ya. Bank Vatikan itu kan dikenal, banyak orang mengatakan dari bahan-bahan bacaan yang pernah saya baca di situ kan banyak skandal lah di situ. Ada skandal di Bank Vatikan, dugaan-dugaan money laundering dan sebagainya. Dan itulah yang pertama kali dibongkar oleh Bapak Suci di situ, oleh Paus Fransiskus. Jadi ada di pembersihan di situ dengan menegaskan bahwa dalam kalimatnya Bapak Suci adalah poor and for the poor for the poor, ya, gereja untuk kaum miskin, gitu ya. Jadi itu makanya harus tercermin sehingga pembersihan dalam keuangan di Bank Vatikan, termasuk juga manajemennya, termasuk pimpinannya, termasuk dalam laporan sejak itu dibenahi semuanya di situ. Yang tidak benar disingkirkan semuanya. Kemudian bahkan terus kemudian ada sejak saat itu ada laporan tahunan pada Paus terhadap pembukuan di Vatikan. Mungkin sebetulnya tidak pernah ada atau bagaimana, karena di situ tadi saya katakan sering dikatakan sebagai untuk money laundering. Jadi itu tahap pertama. Kemudian hal-hal yang kecil juga nyangkut di sejumlah wilayah yang kayak gitu, pembersihan di Vatikan itu. Ya, kalau tadi saya katakan CEO-nya Bank Vatikan juga diambil orang yang profesional betul dan mengetahui persis tentang keuangan dan perbankan. Dari sana mulainya. Oke, baik. Pak Trias, bisa diupdate sedikit konklav sebagai pemilihan Paus baru. Kapan akan dilaksanakan? Iya, ini namanya aja konklav gitu ya, dengan gembok, karena rahasia bisa barang yang dirahasia, kan ingin tahu gitu. Apa yang sedua terjadi? Nggak yang tahu, nanti Bapak Kardinal yang persis yang ada di dalam yang tergembok itu. Ya, kita di luar orang sekarang itu mereka-reka apa yang terjadi, siapa yang papabilis, yang pantas dari Paus, siapa yang berpeluang. Semua kardinal berpeluang punya yang sama, ya kan? Punya kesempatan dipilih dan memilih sama semuanya. Jika selalu ada kata masuk sebagai kardinal, masuk sebagai Paus, keluar sebagai kardinal. Hanya satu yang terpilih sebagai Paus. Nah, begitu banyak Paus, banyak kardinal masuk sebagai kardinal, sebagai Paus, keluar sebagai kardinal. Untuk gambarkan bahwa memang nggak tahu siapa yang akan terjadi, tapi bahwa disebut nama orang biasa, ya, itu adalah Vatikanis, para analis, kemudian kalangan mereka siapa yang menonjol, ya sah-sah saja dan menarik menurut saya, karena disesuaikan dengan tentu mereka anggapan sesuaikan dengan tantangan zaman, kira-kira paus seperti apa yang cocok untuk zaman sekarang dan ke depan, sehingga mereka mereka dan kemudian juga mengkaitkan dengan kondisi gereja sekarang ini. Misalnya apa kondisi Paus sekarang ini, kan Paus yang kalau dalam bahasa sekulernya disebut Paus yang progresif, reformis dan sebagainya, kan? Tapi kan makanya kan disebut, sehingga akan ada 3 kemungkinan. Orang yang mengatakan itu satu, apakah Paus yang mendatang akan mempertahankan konservatisme karena masih ada kelompok yang konservatif, atau kemudian kelompok yang maju, kemudian yang disebut dalam bahasa sekulernya dari reformis, atau yang in between, ya. Toleran ada yang lama tapi juga mendukung yang baru. Ya, itu yang terjadi. Baik Pak Dubes. Bapak Kardinal akan juga berangkat konklav? Betul. Kira-kira kalau di spill itu kira-kira konklav itu seperti apa, Bapak Kardinal? Yang paling tahu memang Pak Dubes tadi yang belajar banyak buku. Saya belum pernah ikut konklav, tapi tadi saya berbincang-bincang dengan Duta Besar Vatikan mengenai konklav. Sebetulnya saya akan berangkat hari Sabtu besok. Tetapi saya dengar dari Duta Besar Vatikan, konklav itu baru akan dilaksanakan sekitar tanggal 6-7 Mei. Ya, kalau saya berangkat dari Sabtu kan di sana nganggur nanti ya. Lama, harus membayar tempat tinggal dan sebagainya mahal, maka saya akan mengundurkan itu. Sebelum konklav masuk, artinya dengan ruangan yang dikunci itu,
akan ada berbagai macam pertemuan antara para kardinal dan masing-masing diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasan-gagasannya mengenai gereja macam apa yang diharapkan untuk menanggapi tanda-tanda zaman yang selalu berubah. Jadi gambaran gereja ke depan itu seperti apa, kehadirannya bermakna dalam bidang apa, itu nanti pasti akan disampaikan di dalam pertemuan-pertemuan awal, sehingga kita dapat membayangkan nanti kalau masuk di dalam ruangan pemilihan itu, kita yang ikut memilih ini sudah mempunyai gambaran kira-kira siapa yang bisa menjalankan kepemimpinan bagi gereja yang diharapkan akan menjadi seperti itu. Itu one cardinal, one vote ya? Ya. Oke. Mas Sukidi, kalau Anda sebagai pengamat dan juga mendekati paus gitu, kira-kira gimana pemilihan paus mendatang untuk menjawab tantangan dunia yang sangat berubah secara radikal? Paus seperti apa sebenarnya yang paling cocok menurut Anda? Meskipun Anda nggak punya hak pilih. Tentu saja paus yang menjawab tantangan dunia ke depan. Tantangan dunia ke depan itu ditandai pertama dunia yang terbelah karena konflik kepentingan, karena perang, dan karena dominasi. Karena itu untuk menciptakan dunia yang lebih baik sesuai impian Paus Fransiskus, maka paus mendatang harus mampu memberikan satu visi dunia yang lebih berkeadilan, karena keadilan inilah yang sebenarnya menjadi cita-cita utama dari Paus Fransiskus dan semoga dilanjutkan oleh paus yang akan datang. Yang kedua adalah terkait dengan ketimpangan ekonomi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Karena itu Paus Fransiskus begitu kritis terhadap ketimpangan ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum lemah, tapi justru menguntungkan kepada kaum kapital. Dan ini adalah ekonomi yang membunuh kemanusiaan bagi Paus Fransiskus. Dan ke depan tentu saja kita membutuhkan paus yang mampu mewujudkan the economy of justice itu sendiri. Ekonomi yang berkeadilan, keadilan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya keadilan kepada mereka yang diuntungkan, tapi terutama keadilan kepada mereka yang termarginalkan, yang selama ini dipinggirkan. Dan yang terakhir adalah satu tantangan dunia yang tidak punya aturan hukum. Dan ini menjadi keprihatinan besar dari Paus Fransiskus karena beliau khawatir bahwa ketika dunia tidak punya aturan yang ditaati oleh masyarakat internasional, maka kita kembali kepada zaman barbar, di mana yang kuat itulah yang berkuasa, sementara yang lemah ditindas dan dihinakan. Oke, baik. Mas Lukman, kembali pertanyaannya lah. Ada juga orang yang berharap akan religious diplomacy. Jadi bagaimana bahasa-bahasa agama ini bisa dibumikan dan kemudian kedamaian, kejujuran, keadilan itu bisa wujud. Handicapnya di mana sebetulnya? Kenapa bahasa agama kadang-kadang berbeda dengan realitas yang ada? Ya, handicapnya atau tantangannya pada pemahaman dan pemaknaan ajaran agama itu sendiri. Jadi tentu kita semua berharap paus nanti adalah sosok yang membawakan agama sebagai perekat, sebagai yang menghilangkan sekat-sekat atau batas-batas yang memisahkan antar kita di tengah-tengah kemajemukan kita, di tengah-tengah heterogenitas kita gitu. Jadi fungsi utama ajaran agama itu kan karena memang realitas kita itu beragam, heterogen, majemuk, maka keragaman itu justru jangan lalu kemudian memisahkan antar kita yang memang sudah berbeda-beda, tapi justru nilai-nilai agama yang berporos pada kemanusiaan itulah yang merekatkan. Oleh karenanya bagaimana semua agama, semua pemuka agama, dalam konteks ini tentu paus yang akan datang ya, kita berharap adalah sosok yang mampu membawakan itu. Jadi misalnya ekonomi tadi itu yang disampaikan oleh Pak Sukidi, perang tarif begitu, itu kan sama sekali tidak memanusiakan
karena lalu kemudian ekonomi dikembangkan secara kompetitif, persaingan. Padahal sekarang itu yang dibutuhkan adalah sinergi, saling bekerja sama. Jadi cara pandang seperti inilah yang harus lebih dikedepankan oleh tokoh-tokoh agama, khususnya pemimpin Katolik yang akan datang itu, bagaimana lalu kemudian agama itu betul-betul mampu menjalin, merangkai, merajut kemajemukan kita yang berbagai-bagai itu untuk menjadi satu kesatuan menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks ini gitu. Sehingga lalu kemudian persaingan, apalagi peperangan, itu kemudian menjadi sesuatu yang sama sekali harus dihindari. Oke, baik. Yosi, kalau Paus Francis telah menunjukkan kepemimpinan yang banyak orang menyebut progresif dan sebagainya, mungkin nggak dalam konklav mendatang akan muncul kejutan-kejutan dari konklav memunculkan paus dalam ciri yang sangat berbeda? Bisa jadi juga sama. Tetapi saya kembali lagi pada pembicaraan saya dengan rekan-rekan wartawan di Vatikan. Kami bicara tentang, saya bertanya pada beberapa rekan wartawan yang sudah mengikuti bahkan lebih dari 100 kali perjalanan paus. Sejak eranya Paus Yohanes Paulus II, Paus Benediktus, dan kemudian Paus Fransiskus. Tiga-tiganya berbeda, tetapi yang paling membedakan dari mereka bertiga adalah Paus Fransiskus. Mereka mengatakan, teman-teman ini mengatakan Paus Yohanes Paulus membawakan kepausan itu dengan elegan. Meskipun juga sangat sederhana dan sangat dikenal seperti itu. Paus Benediktus, dia begitu dikenal sebagai seorang yang terpelajar, ahli, teolog yang besar segala macam. Nah, Paus Benediktus Fransiskus dikenal pertama-tama sebagai seorang gembala, sebagai pastor. Bahkan ada seorang mengatakan pertama-tama dia adalah seorang Yesuit yang katakanlah yang bekerja di lapangan dan segala macam itu. Nah, kalau ditanyakan apakah mungkin akan muncul paus yang berbeda, bisa jadi. Tetapi saya sebagai bagian dari Gereja Katolik, sebagai umat dan juga beberapa saya baca untuk menulis berita karena ada banyak sumber, umat itu sebenarnya menginginkan sesuatu yang paus yang kemudian memang seperti yang disosokkan oleh Paus Fransiskus itu, yang dekat, yang dekat dengan masyarakat. Karena kan dunia saat ini kan diwarnai oleh sikap kepemimpinan yang lebih selfish ya, yang lebih me first gitu. Nah, Paus Fransiskus kan meninggalkan citra seperti itu. Oke. Jadi mungkin kebersahajaan itu menjadi penting sekali. Jadi tidak elitis, pemimpin agama itu yang membaur dengan umatnya. Oke. Jadi itu teladan yang luar biasa. Oke. Jadi bagaimana kebersahajaan, kesederhanaan dan menjaga perdamaian itu bisa terwujud dengan terpilihnya paus baru nanti, kita bahas setelah jeda berikut ini.